Ya. seperti itu. Oke. Selama ini kan yang paling menonjol itu kan kalau kampanye itu kan adalah pengumpulan massa dengan menghadirkan penghibur, penyanyi, pelawak dan seterusnya ya. Nah, mungkin Mbak Lisa bisa cerita nggak pengalaman waktu sempat menghibur di salah satu kampanye paslon mana gitu, waktu dulu menjadi apa penghibur. Iya, zaman belum ada COVID ya. Ya, Iya. itu sangat meriah sekali, Mas. Dan rata-rata semua penyanyi laku keras untuk dipanggil sebagai pengisi acara, mendukung paslon, membuat yel-yel, Hmm, dan tentunya bikin seru jalannya acara seperti itu. Karena iya. kita mengumpulkan massa untuk mendukung paslon seperti itu. Ya, betul. Jadi Ya panen sekali. sekarang Jadi kalau sekarang ini polanya diubah menjadi virtual, jadi apa kayak nggak ada apa ya greget gitu ya Mbak ya, garing Jadi banget kalau ya kalau semua kiblatnya ke virtual, jadi semuanya akan nggak bisa berekspresi. Seperti penyanyi-penyanyi akan sepi seperti itu ya, karena mereka lebih fokus kepada dialog secara virtual, menjumpai para pendukungnya seperti itu. Nah, kemudian seperti yang Mbak Lisa paparkan tadi kan ada banyak sekali apa rambu-rambu yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi oleh paslon ya Mbak ya. Nah, Iya, betul selama ini sekali. Dan ketegasan Bawaslu mungkin harus kita apa garis bawahi ya Mbak ya, kalau mereka itu memang benar-benar harus menegakkan aturan yang sudah di apa umumkan bahwa tidak boleh A, B, C dan seterusnya. iya, seperti itu. Jadi peraturannya memang ketat sekali, harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita tahu sampai sekarang COVID-19 ini belum usai. Jadi kita harus basmi mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Intinya kan Dan COVID ini kan tidak bisa menghentikan untuk eh, apa pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Karena sudah kita tahu sudah ditunda sekali ya Mas ya. Masa ya, mau ditunda terus gitu kan. Nah ini kan kalau ditunda terus kan kita memikirkan eh, terkait dengan hak politik warga negara ya, yang harus dilaksanakan, dan jadwalnya dari pemerintah juga sudah ada terjadwal. Jadi ya. tinggal bagaimana yang harus diperhatikan pada aturan main. Undang-undang pilkada harus disesuaikan dengan kondisi COVID-19 saat ini. Jadi bukan dihilangkan, tapi tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Tinggal kita memperhatikan metode aja, dan banyak yang perlu kita benahi itu Mas, terkait dengan protokol kesehatan seperti itu. Ya. Oke, selain Bawaslu yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu kada, siapa lagi yang bisa mengawasi Mbak? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita semua juga bisa mengawasi, Ya. yaitu melalui uh, e-voting ya. Kan biasanya itu kan dipublish secara terbuka, dikonsumsi oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi bisa sama-sama mengawasi, kalau apabila terjadi pelanggaran kita bisa melapor seperti itu. Jadi siapapun bisa memberikan apa pantauannya, Iya, memberikan pengawasannya atas pelaksanaan
proses pendaftaran, kampanye sampai dengan proses voting nanti pada hari H ya Mbak ya. Pemilihan, iya. Seperti itu. Nah, untuk dari sisi nuansa ya, tadi kan udah dibahas ya Mbak ya, kalau dulu sebelum COVID-19 ini kan meriah sekali yang namanya kampanye yang menghibur masyarakat, menghibur mendukung paslon, itu kan sangat meriah ya Mbak ya. Nah, mungkin kedengaran nggak suara-suara dari teman-teman penyanyi yang lain dengan adanya perubahan pola kampanye seperti sekarang? Bagaimana opini mereka Mbak? Teman-teman Mbak Lisa yang masih menjadi penyanyi aktif sekarang ini? Yang masih berkomunikasi ya pastinya Ya. menangis. Menangis karena ya biasa banjir job gitu ya. Terus sepi gitu. Tapi ya sebenarnya harus ada solusi sih gitu kan. Sekarang itu kan bisa kita melalui virtual, by online juga bisa sebenarnya. Dalam kampanye, seorang penyanyi bisa membantu apabila dikontrak oleh pasangan calon gitu. Bisa aja kita buat yel-yel, Betul, gitu kan, betul. yel-yel untuk mendukung paslon, kemudian bisa dimeriahkan dalam virtual. Jadi semuanya by online seperti itu. Bisa aja. Yang penting harus kreatif, inovatif, dan aktif seperti itu. Ya. Jadi masih ada solusi Mbak ya, meskipun Masih ada solusi. tidak bisa campaign secara terbuka, virtual masih bisa Ya, melibatkan penyanyi, masih bisa musisi, berkarya, ataupun yang masih bisa lainnya. berkarya musik. Iya. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi, penerapan protokol kesehatan ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu mengeliminir penyebaran virus corona ya Mbak ya. Iya, betul. Untuk meminimalisir terjadinya COVID-19 ini secara besar-besaran gitu. Jadi solusi terbaik ya memang dengan penundaan 3 bulan ini ya kita harapkan sama-sama mudah-mudahan nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar pada 9 Desember 2020. Karena penundaan 3 bulan itu sangat cukup sekali untuk pemerintah memikirkan bagaimana supaya jalannya pemilu kada ini berjalan dengan baik gitu, tanpa harus kita membuat suatu keputusan yang salah atau mengumpulkan massa yang menyebabkan nanti dampaknya malah jadi banyak yang positif seperti itu. Pasti akan ada solusi pada tiap prosesnya nanti. Yang jelas pasti akan terlaksana. Seperti itu Mas, cuman kita balik lagi harus memperhatikan protokol kesehatan.